Apa dan bagaimana cara Nabi itu syiar? Kan itu. Cara Nabi itu syiar. Korban Sopi gitu. Ya Allah, ya Allah, kok ya iso kaya ngono nglakoni. Pengadilan Sopi lah iki. Wong wedok. Ngaji lho. Masih sempat order iki lho. Sangel. Pak, cewek itu seperti pesawat. Mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Kita harus nunggu pesawat tapi pesawat nggak pernah mau nunggu kita, Li. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Sugeng Rawuh Gus. Kita di sini pengajian ya ibu-ibu, belanjanya nanti, oke? Sebelum kita mulai, hari ini kan temanya piye kabare, nggih? Ape pripun kabare Bu? Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya. Suwe ora jamu Bu? Jamu paitan digawe neng pawon. Suwe ora ketemu Bu? Ketemu pengajian neng Pakuwon. Bagi yang roaming saya ganti Bu. Bangun pagi ke Pengkol mau nambal ban. Pulangnya beli kue cucur merah merekah. Pagi-pagi kita ke mall mau pengajian, insya Allah barokah. Dan mari kita awali dengan membaca basmalah. Perkenalkan, saya Wulan yang akan mendampingi ibu-ibu hari ini. Dan kita tidak berlama-lama karena kayaknya ibu-ibu udah pengen banget denger cerita hari ini dari Gus Miftah. Tapi sebelumnya kita baca dulu salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkahnya juga nyampe ke kita dan cucu-cucu kita nanti. Gus mau nyanyi dulu apa langsung? Oke, sudah dikasih jempol berarti akan segera dimulai. Mari ibu semua, bismillah kita dengarkan ilmu hari ini. Yang mau menyiapkan catatan monggo, yang mau pakai HP monggo, yang mau direkam monggo, yang mau mengingat-ingat sambil menatap tolong jangan lupa berkedip nggih Bu. Monggo Gus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mungdzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa lin qada'inal qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amin. Beli semangka di pasar Minggu. Ada gajah minumnya susu. Hai orang mutia, apa kabarmu?
Gus Miftah mengucapkan I love you. Kenapa kamu bilang giu-giu? Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang tokoh tasawuf besar yang mempunyai kitab namanya Al-Hikam. Salah satu rujukan kitab tasawuf yang sering dipakai oleh ulama-ulama di dunia, termasuk di Indonesia. Kenapa membuat kajian bersama-sama itu menjadi penting? Beliau mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu semangat dan terengginas, dan perkataan-perkataannya tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Jadi pedoman bermajlis, orang milih majlis itu kan berarti milih sahabat, milih konco. Hari ini baik dan buruknya kita itu banyak dipengaruhi oleh teman. Maka tadi pagi saya nulis, nggak usah bangga punya teman segudang, tapi di saat susah gudangnya jadi kosong. Tapi banggalah punya teman cuma satu, tapi di saat susah dia punya segudang cara untuk menolong. Betul, Bu? Ini kalau dilihat dari ekspresinya kayaknya banyak dikecewakan oleh teman. Enggak salah, Bu, ya. Makanya ingat, manusia itu tidak selamanya benar dan tidak selamanya salah. Maka percaya diri itu memang penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Kalau cowok 3, sadar diri, sadar posisi, sadar raih. Undang-undang di dalam bermajelis ternyata ada 2. Yang satu, carilah majelis di mana di dalamnya banyak orang yang tindakan-tindakannya membuat kita rajin. Jadi kalau yang satu nulis materi pengajian, yang satu terprovokasi dengan kebaikan yang nulis, itu berarti tindakan-tindakannya membuat dia rajin. Ketika melihat kawannya hadir di majelis, dia punya rasa iri. Kenapa dia bisa, saya enggak? Betul, Bu? Bukan pada atribut yang dipakai. Kenapa dia jilbabnya ganti-ganti, saya enggak? Ini problem. Jadi Ibnu Athaillah dengan sederhana mengatakan, kok kamu ada teman yang tindakannya membuat kamu rajin, kamu temani. Terengginas, rajin. Nah seharusnya kalau Mutia ini sudah berjalan sekian tahun, bahkan mungkin masuk kategori expired lah. Majelis yang kalau terus bermanfaat itu bahasanya bukan expired, fragmentasi. Fragmentasi. Maka walaupun sudah lama tapi masih bisa dinikmati. Fragmentasi. Fermentasi. Fragmentasi apa fermentasi? Oh, fermentasi. Salah ya maklum lah, pengajian gratisan kok. Ya, gimana dirayu-rayu Uli dari sekian bulan yang lalu. Ya tapi siapa tahu justru gratis malah ada berkahnya. Amin. Iya, berkah buat kalian. Jadi satu soal la yadulluka la tashab man la yadulluka. Dan di situ Ibnu Athaillah mengatakan bersahabat. Maka kenapa orang yang berada di sekeliling Nabi dan dia beriman kepada Nabi itu disebut sahabat. Orang yang hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi itu sahabat. Tapi orang yang hidup di zaman Nabi, dia tidak beriman kepada Nabi, dia bukan sahabat. Contoh Abu Lahab, hidup di zaman Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, maka dia bukan sahabat. Nah, kabar baiknya adalah jangankan yang beriman dengan Nabi seperti kita, yang gak beriman sama Nabi saja, itu masih dapat amnesti maghfirah dari Allah, sebagaimana Abu Lahab.
Abu Lahab itu kan dalam riwayat disebutkan setiap hari Senin siksa kuburnya itu dikurangi oleh Allah. Anda tahu asbabnya? Asbabnya ketika Nabi lahir, rumah Nabi bersinar sampai langit, tembus langit. Nanti ibu saya kasih tahu kenapa Nabi Muhammad disebut Nur Muhammad. Rumahnya bersinar sampai langit. Jadi Anda hati-hati kalau ada ustadz mengatakan, ya kelahiran Nabi Muhammad itu seperti bayi-bayi yang lainnya. Itu berarti Anda menyepelekan Nabi. Beda, Bu. Saya mau tanya coba sebelum saya lanjutkan. Nabi Muhammad itu 100% dari tanah atau tidak? Oh tidak. Saya kasih tahu. Siti Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad itu perutnya sudah bersinar, Bu. Beda dengan kita, pede, patang dedet. Iya. Makanya mbok jeru ini. Jadi Siti Aminah itu ketika mengandung Nabi Muhammad itu perutnya sudah bersinar. Kalau kita kan enggak. Yang nambah lemaknya. Makanya saya bilang yang sering membuat diet gagal adalah kalau Anda ngomong diet, ngomong sama saya. Karena saya sukses. Yang sering membuat diet gagal adalah karena kita bertekad bulat, bukan bertekad langsing. Bertekad bulat, tidak bertekad langsing. Maka jadinya kayak uli. Ya bulat itu. Nah, ketika Nabi itu lahir, Bapak-bapak ya, ini rumah Siti Aminah ini bersinar tembus langit. Abu Lahab bertanya kepada pembantunya, budak sahayanya, namanya Suwaibah. Pakai tha, bukan pakai sin, Suwaibah. Suwaibah. Abu Lahab bertanya kepada Suwaibah, itu terang-terang dari mana rumahnya Siti Aminah? Apa yang terjadi gerangan? Ponakanmu lahir wahai Abu Lahab. Mendengar Nabi lahir, Abu Lahab ini bahagia. Saking bahagianya apa? Suwaibah diminta datang ke rumahnya Siti Aminah untuk membantu keribetan Siti Aminah hari itu. Dan Abu Lahab bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad. Sampai bangganya hari itu Abu Lahab bikin kopi sendiri, sarapan sendiri. Karena rewangnya pergi. Yang terjadi apa? Ternyata itu menjadi wasilah, maunah pertolongan Allah kepada Abu Lahab setiap hari Senin. Karena bahagia dengan lahirnya Nabi. Padahal jeleknya Abu Lahab itu dinas oleh Allah dalam Al-Quran. Tabbat syada abi lahabiu watab. Dia yang dinas saja oleh Al-Quran kejelekannya masih selamat hari Senin. Apalagi jenengan yang dinas jeleknya hanya dengan tetangganya. Santai aja, Bu. Kalau ada tetangga ngiri, kamu nganan. Kalau soal itu saya profesornya lah. Profesor digitukan. Karena saya punya prinsip biasa-biasa saja. Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Biasanya sing kakean cangkem biasanya jilbabe coklat biasanya. Banyak. Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Nah pertanyaannya, kenapa kok kemudian bersinar Bapak-bapak? Ternyata alasannya sederhana. Ada dua nabi yang ditakdir oleh Allah bisa komunikasi langsung dengan Allah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Jadi nabi itu mungkin juga banyak yang lahir di Indonesia, Bu. Tetapi yang perlu diingat, tidak semua nabi menjadi rasul. 124.000 nabi yang menjadi rasul berapa, Bu? 3.000. Yang wajib diketahui oleh kita umat Islam itu 25. Makanya minimal ibu-ibu ini ikut jamaah Mutia ini minimal hafal dengan 25 nabi. 25 nabi. Jadi kalau dalam anak pondok itu begitu masuk, itu ada kitab namanya Aqidatul Awam. Itu wajib untuk menghafalkan nama nabi. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim
Kula mukallafin fahakik waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yaqubu yusufu wa ayubu tada suaibu haruna wa musa wal yasa dzulkifli dauda sulaiman taba Ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khatimun dahoya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Itu kalau Ustadz Google pasti nggak pernah ngaji itu, karena itu hanya pelajaran di pesantren. Lah kalau produk TK, produk TPA itu biasanya tidak menggunakan itu, tapi balonku ada 5. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud. Itu biasanya. Biasanya begitu. Oh kaget ternyata. Nah, jadi saya harapkan ibu-ibu ini yang mendino ngaji gini minimal 25 nabi apalah itu. Dihafalkan. Ini wajib soalnya, wajib diketahui kan berarti wajib dihafalkan. Nah, dari 25 nabi itu yang mendapatkan ulul azmi itu cuma 5 tok. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Dan ternyata 5 nabi ini yang bisa ngomong langsung dengan Allah itu cuma 2. Satu Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Ini bisa omong-omongan langsung dengan Allah. Nomor 2 Nabi Muhammad. Ibu-ibu bapak, Anda tahu perbedaan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad dengan Allah? Coba Anda bedakan. Yang pertama, Nabi Musa bertemu dengan Allah itu atas permintaan Musa. Nabi Muhammad atas permintaan Allah. Jadi Nabi Musa itu mengajukan diri untuk ketemu, Nabi Muhammad diundang. Kira-kira beda apa enggak? Beda. Minta dengan diundang itu pasti beda. Lak minta kuwi sangu dhewe, lak diundang biasanya disangoni. Yang diundang sangu dhewe itu hanya di Mutia. Tapi ini ya, kalau Anda ngomong Gus Miftah kok udah relax banget kalau pengajian banyak bagi-bagi duit. Anda mungkin nggak tahu rahasianya. Mana tadi ajudanku? Pak Fonda. Hei, Fonda. Oh, budek cai. Tak kasih tahu betapa indahnya mekanisme Allah. Tak, bukan, saya mau cerita aja. Tahu, ngerti saya mau pengajian gratisan di Mutia. Saya tadi itu mau berangkat, ada tamu dari Jakarta pagi-pagi, nunggu dari saya jam 5. Jam 5:15 saya pas subuh di WA, bah wonten tamu. Saya itu kan nemui tamu kalau saya mau, kalau enggak ya enggak. Jangan mengatakan hormat sama tamu. Oh juga banyak tamu yang enggak tahu diri kok. Lah wong subuh-subuh kok teko lah ya. Betul apa enggak itu loh. Jadi menghormati tamu itu wajib, tapi juga hari ini banyak tamu yang tidak tahu diri. Datang jauh-jauh ke pondok, saya pikir ngapain, ternyata hanya minta selfie, ya kan? Kan aku jadi jengkel. Loh. Jadi Anda itu mungkin belum tahu mekanisme yang kemudian Allah ciptakan untuk kita. Saya itu nyantai banget, Bu. Saya mau berangkat ngaji ke sini, ibu-ibu tadi, bah, sowan sebentar. Kenapa saya punya problem seperti ini? Kok saya pengen ketemu Gus Miftah dapat solusi? Sudah, tak temu 5 menit. Ngerti ning Mutia rono apa-apa aku disangoni ya jali. Nih, coba ini. Loh. Itu mekanismenya Allah. Dan ini bukan rupiah, dolar gitu loh. Bukan. Itu kenapa kok saya itu yakin betul dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Anda jangan mengatakan berkah Mutia, cangkemmu kok gaya-gayamu. Berkah Mutia. Sok-sokan.
Bukan, supaya jenengan hari ini yang merasa kok ngene ya. Ya mungkin Anda selama ini hanya belajar tawakal, tidak belajar tafwid. Tafwid. Nabi Ibrahim itu ketika mukuli berhala, kemudian dia dimusuhi sama kaumnya, dia tawakal. Nabi Nuh itu ketika dimakan ikan, di dalam perut ikan dia hanya tawakal. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, itu bukan lagi tawakal, namanya tafwid. Wa ufawwidu amri ilallah. Lah celakanya hari ini Anda itu hanya belajar tawakal, belum pernah belajar tafwid. Tingkatan tafwid itu di atasnya tawakal. Makanya kenapa yang membakar Nabi Ibrahim api, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah merasa panas. Kulna yana rukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Dibakar dingin, salaman dia selamat. Karena dia mengatakan apa? Wa ufawwidu amri ilallah. Saya pasrahkan semua urusanku hanya kepada Allah. Itu namanya tafwid. Saya pernah berada di posisi itu. Bukan lagi tawakal. Kadang-kadang kalau Anda tawakal itu, ya Allah utangku lunas. Tapi utangnya bayarnya kok ngendi ya? Nah, itu yang membuat Anda tidak lunas hutangnya. Karena di satu sisi Anda seolah-olah pasrah, tapi di satu sisi Anda seolah-olah ngatur Allah. Makanya saya bilang, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kita itu doanya nggak mustajabah, kenapa Bu? Nggak ada sinkronisasi antara logika dengan hati. Hatinya yakin tapi logikanya mikir kemana-mana. Makanya nggak selesai urusannya. Lah kalau kayak orang kayak saya itu kan mau dibully kayak apapun, yang kena mental malah yang bully. Kalau saya santai aja. Kayak saya dulu nggak punya apa-apa, nggak punya duit. Doa saya sederhana, ya Allah, aku sudah siap jadi orang kaya. Soal, ya kan doanya begitu dong. Dia bilang, ya Allah saya miskin, kamu nggak usah ngomong, Allah juga tahu. Gitu loh. Bener nggak? Gitu loh. Kamu nggak usah ngomong, Allah udah tahu. Tapi bahwa kamu siap kaya apa enggak, itu Allah butuh kepastian dari kamu. Makanya doa saya, ya Allah, saya sudah siap jadi orang kaya. Soalnya semua orang nggak percaya kalau aku nggak punya duit. Taunya mereka aku punya duit, ya Allah, aku siap jadi orang kaya ya Allah. Kan Allah itu mengabulkan doa kita bukan di saat kita mau, tapi di saat kita siap. Banyak orang mau tapi tidak siap. Mau kaya tapi tidak siap kaya. Berarti berangkat dari apa? Mentalitas dan mindset. Kan begitu. Coba pola pikirnya dirubah, mindsetnya dirubah. Saya itu kalau diundang ngaji, semakin tinggi yang ngundang jabatannya saya semakin pede. Ya, makanya saya nggak pernah gagal ceramah di hadapan presiden. Saya terakhir kemarin tanggal 22 di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Forum Investor dunia ngumpul di Jakarta. Setiap tahun yang ceramah saya, yang buka Pak Presiden. Dan saya nggak pernah gagal. Karena bagi saya apa? Mindset. Pola pikirnya ini. Bagi saya semakin diundang orang besar, bukan kok semakin besar amplopnya. Enggak. Karena jelas saya nggak nerima amplop mau ditransfer. Tapi bahwa menteri yang datang itu, yang penting bukan Starbucks. Saya lagi menolak Starbucks saya. Produk lokal ya. Ya kalau produk lokal ya lumrah, anggarannya juga lokal. Jadi kopi. Kayaknya keren, gelasnya welek ini ya. Nggak meyakinkan ya Bu ya. Ya, tapi apapun tuh kopi lah. Makanya ibu-ibu itu belajarlah dari kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Saya itu suka ngopi Bu, karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Makanya kopi. Kalau saya dikasih kopi, biasanya kalau ada gula di bawah itu nggak mungkin saya aduk, biar manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme caleg. Kalau kopi bukan gerbu, tapi Dan di dunia ini yang bisa membuat saya cuma dua. Satu kopi, dua istri.
Nabi Musa itu mengajukan diri, Nabi Muhammad diundang. Anda tahu Nabi Musa itu minta ketemu sama Allah berdoa berapa tahun, Bu? 40 tahun. Pelajarannya apa? Nabi saja yang seorang nabi seperti Musa itu doanya baru diijabah oleh Allah setelah 40 tahun. Lah awak ngomong jamaah mutia karepe ndonga langsung dikabulke. 40 tahun. Padahal standar kualitas imannya Nabi Musa itu nggak perlu diragukan. Tapi ternyata diijabah setelah 40 tahun. Lang kita doanya pas-pasan kok maunya cepat-cepat. Kadang-kadang subuh kesiangan, duhur asar, sibuk dengan pekerjaan, maghrib masih di jalan, isya ketiduran. Begitu bangun nulis status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku gitu loh. Gusti Allah kok diprank gitu loh. Makanya kembali Ibnu Athaillah mengatakan apa? Kepada Anda yang merasa doanya belum dikabulkan oleh Allah. Ingat kata Ibnu Athaillah. La yamuddu ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika. Fahuwa duminalaka al ijabah. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doamu menjadikan kamu berputus asa. Kenapa? Karena Dia Allah menjamin doa-doamu pasti diijabah, cepat atau lambat. Makanya kenapa saya suka bersepeda? Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda, cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Makanya teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Terus tugas kita itu minta. Dan doa itu bukan mengingatkan Allah, tapi mengatakan bahwa kita itu lemah. Jadi kalau Anda doa ingatnya tujuannya mengingatkan Allah, Allah nggak bakal lupa, Bu. Tapi semakin kita berdoa, semakin kita ngerti bahwa kita itu nggak bisa apa-apa. Makanya minta kepada Dia yang punya apa-apa. Begitu kita berdoa supaya kita paham bahwa Allah itu kuat, kita lemah. Logikanya yang lemah itu minta tolong kepada yang kuat. Itulah kita berdoa, bukan mengingatkan Allah. Gitu. Nabi Musa 40 tahun Pak, Bu. Ya Allah, saya pengen ketemu dengan Allah. Setelah 40 tahun Allah kirim DM kepada Nabi Musa. Musa, temui aku di Bukit Tursina. Perbedaan kedua, Nabi Muhammad tadi diundang, Nabi Musa mengajukan diri. Perbedaan kedua, Nabi Musa ketemu dengan Allah di Bukit Tursina, sementara Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Akhirnya Nabi Musa datang. Begitu sampai Bukit Tursina, Nabi Musa naik bukit pakai sandal. Perbedaan ketiga, Allah katakan kepada Musa, Musa copot sandalmu. Injaklah bukit ini dengan kakimu bukan dengan sandalmu. Semua tempat yang menjadi pertemuanku dengan pertemuanku dengan dirimu akan menjadi tempat yang suci. 3. Nabi Musa disuruh nyopot sandal. Nabi Muhammad mendengar cerita ini. Nabi Musa ketika ketemu dengan Allah copot sandal. Kan Nabi Muhammad itu mendapatkan cerita dari nabi-nabi sebelumnya. Wa kullan naqussu min amba'ir rusuli. Tahu ayatnya? Manusabbitu bihi fuadak. Nabi itu diceritakan nabi-nabi sebelumnya supaya hatinya menjadi yakin. Nabi saja itu butuh keyakinan yang lebih dengan mendengarkan cerita nabi sebelumnya. Masa kita enggak? Manusabbitu bihi fuadak. Makanya kalau ada jamaah mutia kok bagus, dikasih saja reward. Setiap bulan kok paling rajin, dikasih reward ini jamaah yang paling rajin supaya memprovokasi yang lain. Nah, begitu ketemu dengan Allah, Nabi Muhammad mencopot sandalnya sebagaimana Musa mencopot sandalnya ketika naik Bukit Tursina. Apa Allah katakan kepada Muhammad? Wahai kekasihku Muhammad, jangan kamu copot sandalmu, karena langit pengen diinjak-injak oleh sandalmu. Nabi Musa disuruh nyopot sandal, Nabi Muhammad disuruh pakai sandal. Kesimpulannya apa? Kanjeng Nabi Muhammad sandalnya saja terhormat. Saking sayangnya Allah sandalnya saja dihargai, Pak. Makanya kadang-kadang kiai itu kurang ajar, kalau naik panggung biasanya bawa sandal. Coba. Perbedaan berapa tadi? Nomor 3. 4 ya. Kemudian perbedaan selanjutnya apa? Allah itu ditutupi dengan 70.000 hijab. Pertemuan dengan Nabi Musa yang dibuka hijabnya cuma 1 tok. Nurnya 1 tok yang dibuka. Begitu Nabi Musa sowan, langsung begitu hijabnya dibuka 1 oleh Allah, Nabi Musa terlempar jauh sampai pingsan 50 tahun. Nggak kuat lihat nurnya Allah.
Ada umatnya Nabi Musa yang melihat Nabi Musa, ada sedikit cahayanya Allah nempel di batuknya Nabi Musa, yang melihat langsung buta, Bu. Karena begitu kencengnya nurnya Allah. Coba, apa perbedaan dengan Nabi Muhammad? Ini kembali kepada pertanyaan awal, apakah Nabi Muhammad itu terbuat sepenuhnya dari tanah atau tidak? Nah, jawabannya ini. Begitu dia berjalan menuju Allah, Jibril tidak menemani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, engkau saja yang terbuat dari cahaya itu tidak mampu bertemu dengan Allah. Bagaimana dengan aku, wahai Jibril? Apa jawaban malaikat Jibril? Wahai Muhammad kekasihku, sahabatku, beda. Aku terbuat dari cahaya, kata malaikat Jibril. Tapi cahayaku bukan cahayanya Allah. Sementara engkau Muhammad tercipta dari setengah cahayanya Allah. Makanya kenapa Nabi Muhammad mampu ketemu dengan Allah tapi juga bisa ketemu dengan manusia. Karena dia terbuat setengahnya dari cahayanya Allah. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Yang ketika dialog satu ketika, Allah katakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, mohon maaf Bu ya, Allah itu memanggil nama Muhammad dengan menggunakan kalimat namanya secara langsung Muhammad. Itu hanya sekali, pertemuan private dia dengan Allah. Selebihnya enggak pernah, pasti dengan kalimat, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Mudaththir, ya Muzammil, Yasin, Toha. Karena Allah katakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'do. Kamu jangan memanggil Nabi sebagaimana kamu memanggil di antara kalian. Uli, Miftah, di antara kalian. Enggak boleh. Nabi enggak boleh kita memanggil jangkar. Makanya kenapa dalam khasanah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang ketika sholat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang nggak pakai Sayyidina mungkin punya alasan, nggak ada masalah. Tapi dalam hasanah Ahlus Sunnah itu menggunakan Sayyidina karena bentuk takziman wa takriman wa mahabbatan, rasa hormat, mengagungkan dan rasa cinta. Coba Anda bayangkan, kita dengan orang keraton saja. Gelarnya apa coba? GBBH, Gusti Bendoro Pangeran Haryo. KRT Kanjeng Raden Tumenggung, BRAY Raden Ajeng Kartini, Bendoro Raden Ayu, RM, ngomong rumah makan tak ajar, Raden Mas. Gitu. Makanya dengan Nabi kita nggak boleh jangkar, nggak boleh jangkar. Apa Allah katakan kepada Nabi Muhammad? Muhammad, dunia dan langit berikut isinya semuanya aku ciptakan karena dirimu, kata Allah. Itu artinya apa? Kalau Anda pengen dapat dunia dan isinya, gampang, dekatlah dengan Nabi. Karena Allah menciptakan dunia ini karena Nabi, karena Nur Muhammad. Lah kalau Anda pengen dapat harta dunia, mendekat dengan Nabi. Caranya bagaimana? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku dia di surga bersamaku. Bagaimana cara mencintai Nabi? Menghidupkan sunnah. Caranya bagaimana setelahnya? Ikuti perintah Allah. Shollu alaihi wasallimu taslima. Banyak sholawat. Makanya kenapa saya itu punya support system terbaik. Siapa? Istri. Karena sholawatnya banyak. Bunda itu setiap hari minimal sholawat 20.000 kali. Tak kelonnya sholawatan kok bojoku kok gitu. Ayo bun kelon, sallallahu ala Muhammad. Enak bun? Oh, itu salah. Selawati aja gitu. Arabnya kelon malah ngomong capres, rasido. Jadi ini Nabi Muhammad. Kemudian apa? Aku ciptakan wahai Muhammad, kekasihku, dunia langit berikut isinya itu karena dirimu, kata Allah. Kemudian apa? Untuk siapa kamu saya ciptakan wahai Muhammad? Nabi Muhammad bertanya, lah untuk siapa Allah? Engkau kuciptakan sebagai kekasihku, kata Allah. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, kamu tahu enggak? Kalau dunia berikut isinya diciptakan karena dirimu, dirimu diciptakan menjadi kekasihku, untuk siapa aku diciptakan, kata Allah. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak tahu wahai Tuhan. Allah kemudian berkata, Muhammad ketahuilah, aku diciptakan untuk semua umatmu yang mulutnya basah membaca sholawat kepadamu. Itu loh. Makanya kalau kita pengen punya dunia, santai. Dekat dengan Nabi Muhammad. Mungkin selama ini dunia kita masih susah. Kita nggak terlalu dekat dengan Nabi, bahkan mungkin menyepelekan Nabi.
Bahkan mungkin memusuhi Nabi. Musuh dalam arti apa? Karakter kita nggak sama dengan Nabi. Walaupun kita memang nggak bisa sama dengan Nabi. Nggak mungkin sama, Bu. Kalau laki-laki itu harus sama kayak bapak-bapak itu, menikahlah ketika usia 25 tahun dengan janda usia 40 tahun. Siti Khadijah 40 tahun bentuknya kayak cewek model 20 tahun karena bodinya dijaga oleh Allah. Nah, Siti Khadijah itu usia 15 tahun menjenguk bayinya Nabi Muhammad. Kan usia 15 tahun tuh. Nabi Muhammad lahir, Siti Khadijah itu jenguk. Dia katakan apa dalam hatinya? Seandainya aku bisa lahir bersamaan dengan bayi ini. Artinya apa? Siti Khadijah sudah jatuh cinta dengan Nabi sejak Nabi masih bayi. Tilek bayi dari bojone. Ini mungkin yang janda-janda langsung kepikiran. Yes. Saya punya harapan. Ya itu. Berarti nilai sama. Kula tafsirmu. Ya kalau Siti Khadijah 40 tahun ya bodinya masih dijaga. Janda Mutia 40 tahun ya wah. STNK. Setengah tua yang kewer-kewer. Ngece. Ya udah satu lagi. Setengah tua lemu ginu-ginu. Itu Nabi Muhammad. Makanya Ibu ya, majelis itu kemudian hadir itu kan untuk supaya kita lebih kenal dengan Nabi gitu. Lebih kenal dengan Nabi. Karena memang beliau itu kan ayatnya begini dalam Al-Qur'an. Ana basarum mislukum. Mumpung ini masih ngiras-ngirus bau maulid Nabi lah. Ini kan Rabiul Tsani. Nabi Muhammad lahir Rabiul Awal. Ini nyuwun sewu. Al-Qur'an mengatakan ana basarum mislukum. Aku manusia seperti kalian. Kemudian ditafsirkan oleh para mufassir, para ulama, Muhammadun basyarun lakal basar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya. Jadi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa, Anda kewanen. Lah Nabi Muhammad manusia biasa, lah kita itu manusia apa? Nabi Muhammad itu manusia biasa yang disifati dengan sifat yang sempurna. Sisi kemanusiaan Nabi Muhammad itu diperlihatkan. Dalam rangka apa? Supaya orang memuji Nabi itu bukan karena kehebatannya, tetapi karena akhlaknya. Maka hebatnya Nabi itu bukan karena tingginya mukjizat, melainkan karena bagusnya akhlak. Karena kalau orang melihat mukjizatnya, salah kedaden kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi yang akan diaudit oleh Allah. Kenapa? Karena terlalu sakti. Yang tugasnya ngajak umat untuk menyembah Allah, gara-gara Nabi Isa terlalu sakti, akhirnya malah yang disembah Nabi Isa. Makanya diaudit, terlalu sakti. Makanya itu saya itu paling nggak mau kemudian orang datang ke pondok atau di panggung ketemu Gus, saya didoakan saya sakit. Karena begitu saya doakan di depan panggung satu saja sembuh, orang ngiranya Gus Miftah sama dengan Gus Samsudin. Saya nggak mau. Oh tenan gitu. Saya menghindari itu. Mirip matamu kok mirip gitu ngawur. Mirip. Jadi contoh, Nabi Muhammad itu manusia biasa yang kemudian dia disifati dengan sifat yang sempurna. Contoh, Nabi Muhammad itu kalau makan ibu-ibu bapak, itu kadang-kadang di depan rumah. Supaya orang itu tahu kalau Nabi kayak kita kalau nggak makan lapar. Supaya orang bisa melihat, oh Nabi itu juga makan loh. Kalau ngantuk ya tidur. Supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad kayak kita juga tidur. Jangan sampai kayak Nabi Isa, terlalu sakti. Nabi Isa itu keren Bu. Bisa menghidupkan orang mati. Makanya karena mukjizatnya tinggi, orang akhirnya malah menyembah dia. Nabi Muhammad kadang-kadang begini, kalau makan, kan sunahnya begini Bu, nyuwun sewu, kakinya diangkat begini. Supaya orang tahu. Tapi yang membedakan antara kita dengan Nabi Muhammad satu, kalau Nabi Muhammad tuh makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau ibu-ibu Mutia sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur.
Makanya kalau orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak sakit karena kebanyakan makan. Asam lambung. Nabi Muhammad itu maksum, bapak-bapak mesum, beda Pak. Contoh dari segi karakter umpamanya. Nabi Muhammad itu kalau susah diem, kalau seneng ngomong. Karena ayatnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi kita itu kalau seneng Bu kasih kabar gembira. Oh, hotelku payu umpamanya. Duitku oke, harus ngomong. Tapi kalau susah diem. Lah kita sebaliknya, kalau seneng diem, kalau susah ngomong. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbab ireng biasanya. Nah, jadi Ibu, Nabi Muhammad dipola demikian. Saya ulangi ya, Nabi Muhammad itu mulia bukan karena tingginya mukjizat, tapi karena bagusnya akhlak. Nah, kembali kalau ngomong kita dengan bagusnya akhlak, salah satu yang memprovokasi ya sahabat, tema awal kita tadi. Makanya disebutkan khairul ashabi mayyadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Lah kita itu sudah punya media, medianya apa ya majelis. Perintah membuat majelis itu langsung perintahnya Nabi. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian membuat majelis dengan para ulama dan kiai. Ini perintah Nabi. Jadi ketika panitia, pengurus mutia itu membuat pengajian, berarti Anda itu ngestokake dawuhe Kanjeng Nabi. Di mana hebatnya panitia pengajian? Ini supaya teman-teman mutia dan pengurus-pengurus majelis yang lainnya Anda itu bersemangat walaupun banyak orang begini-begini. Tak kasih tahu rahasianya. Anda baca surat Yasin. Ini ayat panitia pengajian. Alah ngerti aku. Panitia pengajian itu ternyata ada ayatnya. Saya tahu, wong kiai mahal kok. Murah kan di mutia. Justru karena murah jadi mahal, ya kan? Karena nggak bisa dihargai. Kalau nggak bisa dihargai itu berarti nggak tahu harganya, berarti mahal. Kalau saya punya prinsip kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau Anda pengen mahal itu gampang. Satu, jadi orang yang beradab tinggi, atau yang kedua, jadilah orang yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak yang ngurusi PSK jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang. Kok kiai PSK lo ngawur. Malah kiai PSK. Nah, coba Anda baca satu ayat, ini panitia pengajian, pengurus majelis. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Waja'a, dan telah datang, min aqsal madinah, dari sudut kota. Ini bukan kota Madinah Nabawi, itu bukan kota. Rajulun, seorang laki-laki. Mufasir banyak yang enggak menyebut siapa nama laki-laki ini. Tapi ada ulama yang berani menyebut namanya adalah Habib bin Suro An-Najjar. Kenapa dikatakan An-Najjar? Karena profesinya sebagai tukang tebang kayu. Tapi Anda tahu, ketika meninggalnya Habib bin Suro An-Najjar, malaikat nangis, alam langit bergemuruh. Padahal dia bukan wali, bukan nabi, bukan kiai. Tapi kematiannya membuat alam langit menangis, para malaikat menangis. Ternyata kelebihannya apa? Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Setiap ada nabi ceramah, setiap ada nabi memberikan ajaran-ajarannya, si Habib bin Suro An-Najjar ini ngajak orang lain untuk mendengarkan ceramahnya para nabi dan rasul. Berarti apa? Panitia pengajian. Memprovokasi orang lain untuk hadir di majelis. Sekarang pertanyaannya, kamu punya HP itu fungsinya apa?
Malah mau tiktokan goyang pargoy. Coba, begitu muncul poster Majelis Mutia, hari ini kamu share saja, itu posisimu seperti Habib bin Suro An-Najjar. Satu, dakwah itu bukan profesi, apapun profesinya harus berdakwah. Kajian hari ini kamu potong dikit-dikit, kemudian kamu sebarkan, baik melalui tulisan maupun video, itu sudah bagian dari qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Orang lain membaca, kamu dapat kebaikannya. Punya HP malah untuk curhat tok. Makanya saya itu sering guyon. Guyon saya apa? Besok itu orang mati di yaumul hisab, mohon maaf, sekarang itu malaikat Raqib dan Atid sudah tidak mencatat amal keburukan dan kebaikan manusia. Kenapa? Karena sudah dicatat masing-masing. Jadi malaikat udah gak nyatat lagi gitu loh. Begitu besok Allah katakan kepada malaikat, usubha, kamu hisab itu orang mutia. Kita seneng, yes, malaikat gak punya catatan. Begitu malaikat datang langsung dia teriak, buka HP-mu, modar ya. Isinya keluar semua. Hati-hati. Keluar semua. Jadi Habib bin Suro An-Najjar itu profesi sebagai tukang panitia pengajian. Makanya Anda bangga. Saya kasih contoh nyata. Di Jakarta itu ada Habib meninggal dunia sudah. Namanya Habib Mundir Al-Musawwa. Yang punya majelis namanya Majelis Rasulullah. Itu kalau bikin acara di Monas yang hadir 100.000 orang. Kalau bikin maulid di sana. Dia orang yang paling sering mimpi ketemu Nabi. Satu saat beliau mimpi ketemu Nabi dan beliau mengatakan, wahai Nabi, saya pengen bersamamu. Apa jawaban Rasulullah? Mundir, kamu akan bersamaku besok ketika usiamu 40 tahun. Dan ternyata benar, Habib Mundir meninggal di usia 40 tahun. Ibu-ibu kalau mimpi ketemu dengan Nabi, wallah itulah Nabi. Tapi kalau kamu mimpi ketemu uli, bisa jadi mak lampir. Karena Nabi itu nggak bisa diserupai oleh siapapun, Mbak. Kok kamu hanya melihat itu sandal, kok mimpimu gini mama nih? Kamu mimpi begini, aku melihat sandalnya Nabi, wallah itu sandalnya Nabi. Kok ada orang cerita dalam mimpi, kamu mimpi, dalam mimpimu kamu ada orang cerita, aku tadi habis melihat punggungnya Nabi, wallah itu punggungnya Nabi. Aku melihat rambutnya Nabi, wallah itu rambutnya Nabi. Tapi kalau Anda mimpi ketemu Gus Miftah, bisa jadi itu personil BTS umpama. Nah, satu saat Habib Mundir ini menggelar majelis besar di Monas yang hadir lebih dari 100.000 orang. Hujan turun, beliau berdoa langsung berhenti. Selesai acara, begitu bahagianya Habib Mundir Al-Musawwa, sehingga dia berpikir ini pasti Rasulullah bangga dengan acara hari ini. Singkat cerita beliau tertidur mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Beliau melihat Nabi Muhammad dalam keadaan wajah berseri-seri bersuka cita. Kemudian Nabi Mundir bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa yang membuat kamu bersuka cita dan berseri-seri? Aku bangga dengan majelismu hari ini, wahai Mundir. Kemudian Nabi Mundir bertanya, dari semua hal yang membahagiakan, apa yang paling membuat Nabi bahagia? Habib Mundir mikir, ketua majelisnya saya, pasti Nabi bangga dengan saya. Ternyata jawaban Nabi apa? Sampaikan salamku kepada mereka yang masang umbul-umbul, yang masang bendera, panitia yang meng-create acara itu sehingga bisa menghadirkan majelis Maulid Nabi. Begitu bangun Habib Mundir langsung batin, tahu begitu saya sendiri yang pasang umbul-umbul. Jadi kalau ada majelis seperti ini, kamu niati sekaligus majelis dalam rangka mencintai Nabi, apapun temanya. Diniati sekalian seneng dengan Nabi. Makanya kalau saya bersama jamaah-jamaah di desa itu pasti sebelum pengajian saya ajak niat. Nawaitu an ahdura al maulida mislama nawabi aslafuna sholihun wa biniyati ta'dhimi syahri wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina sholihin al-fatihah. Saya niatkan. Kenapa? Karena kalau pengajian itu belum tentu maulidan, kalau maulidan pasti pengajian. Iya kan? Contoh, kalau
haji itu pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji. Kalau sholat itu pasti membaca sholawat, kalau membaca sholawat belum tentu sholat. Kalau wudhu ki mesti raup, tapi lah raup urung mesti wudhu. Ada, inilah. Makanya perintahnya kemudian apa? Alaikum bimujalasatin, gawe majelis. Supaya kemudian apa? Ketemu dengan orang-orang baik. Yang kedua, wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Dan carilah sahabat yang perkataan-perkataannya itu mampu membuat kamu dekat dengan Allah. Ya jadi kalau ngaji ya diniati, golek kanca sing gawe cedak karo Allah, bukan kanca ngrumpi gitu. Makanya kenapa banyak teman artis itu kemudian nyaman sama saya. Kayak kemarin terakhir si Denny Sumargo ke pondok saya itu. Karena saya tidak pernah menganggap mereka itu sebagai murid, tapi sebagai sahabat. Contoh kasus ketika Deddy Corbuzier dibully habis-habisan gara-gara dia podcast menghadirkan aktivis LGBT, Ragil. Semua orang minta supaya kontennya Deddy di take down, nggak didengarkan sama dia. Saya datang sebagai seorang sahabat. Saya bilang sama dia, Dad, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Seorang sahabat yang memahami air matamu itu lebih baik daripada 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Mana dia, Bu? Aku minta sebagai sahabatmu kamu take down konten itu. Di take down, Bu, dihapus. Saya kasih, kenapa kok Islam melarang LGBT? Betapa laknat Allah kepada pelaku, bahkan hanya mereka yang support terhadap kegiatan itu dilaknat oleh Allah. Saya kasih pemahaman. Dengan sedih dia mengatakan kemudian di take down. Saya bilang sama dia, bersedih dengan orang yang tepat itu lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Tahu kan sekarang jawabannya kenapa Gus Miftah mahal? Shallu ala Nabi Muhammad. Itu pasti masuk surga. Tapi mulutnya mampir neraka. Dekengan pusat. Jadi majelis itu dihadirkan. Alaikum bimujalasatil ulama. Wastimai kalamil hukama. Jadi begini, saya kasih tahu lagi rahasianya. Kenapa kalian harus lebih bersemangat membuat majelis ini? Ada kitab namanya Wasiyatul Mustafa, itu wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Saking sayangnya Nabi kepada Ali, dia membuat wasiat khusus untuk Sayyidina Ali. Tapi bukan berarti hadis-hadisnya kemudian hanya untuk Sayyidina Ali. Kita bisa membacanya dan mengambil pelajarannya, bahkan mengikuti anjuran-anjurannya. Namanya kitabnya Wasiyatul Mustafa. Saking cerdasnya Ali, itu Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Saking cerdasnya Ali. Makanya coba Anda lihat, Abu Bakar, Umar, Utsman itu radhiyallahu an. Tapi Ali disebut dengan kalimat karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah? Satu, dia anak muda yang masuk Islam pertama kali. Allah menjaga wajahnya Ali dan dirinya Ali sehingga dia dari kecil sudah menjadi orang Islam. Kemudian yang kedua alasannya adalah Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri sampai meninggal dunia. Loh, malah takon kok bisa loh. Lah kowe karo bojomu beda. Malah takon kok bisa. Makanya Allah memuliakan wajahnya karena enggak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluannya orang lain. Itu enggak pernah sama, itu Sayyidina Ali. Dijaga wajahnya. Enggak melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Itu Sayyidina Ali. Yang pengen saya bahas bukan itu. Malah ditunggu-tunggu gitu, waduh. Kayak saya kemarin di Jakarta kencing salah kamar. Saya masuk kamarnya perempuan. Tapi nggak ada orang. Begitu saya turun, saya keluar ditegur sama ibu-ibu. Anda itu bagaimana? Ini kan untuk wanita, kenapa Anda masuk? Langsung saya keluar, saya bersuara, ini juga untuk wanita, Bu.
Lah kan untuk istri. Loadingnya lama. Sok lugu loh. Padahal kalau saya itu ngaji di Istana Bogor itu, kalau ngaji tidak ada media, ya ngajinya kayak gini sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu senangnya orang senangnya guyon. Kayak besok tanggal 6 itu saya Jakarta lagi, HUT-nya Partai Golkar. Nah, salah satu isi acaranya pengajian, disodorkan beberapa ustadz. Karena Pak Jokowi hadir, siapa yang diminta presiden untuk yang isi ceramah? Tetap saya nomor 1. Nanti Mutia langsung bangga diri, diundang presiden lagi berkahnya Mutia. Hoak gitu. Nanti di akhir ya tak kasih tahu, kenapa Gus Miftah kalau ngaji tak buat slow seperti itu. Kuwi ono dalile, Mbak, ora kok aku ngawur. Saya ada dasarnya, kenapa kok kemudian ngaji kita buat rileks gitu. Nah, sebelumnya Sayyidina Ali tadi saya bilang, kenapa harus ada majelis? Ini. Ya Ali, kata Nabi, wahai Ali, idza madha 'alal mar'i arba'una sobahan. Ketika seseorang itu melewati 40 hari. Sobah itu bisa pagi, bisa hari. Kalau 40 pagi kan otomatis 40 hari. Walam yujalisul ulama. Selama 40 hari itu dia tidak majelis taklim, tidak ketemu bersama para kiai dan ulama. Apa kata Nabi? Qasat qalbuhu, maka hatinya akan menjadi keras, wajasaro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau Anda punya pasangan, hatinya kok keras, jangan-jangan dia nggak pernah ketemu dengan kiai, nggak pernah ketemu dengan ulama, nggak pernah ikut ngaji, nggak pernah hadir di majelis. Nah, jawabannya itu. Nah, kok Anda punya istri kok bojomu matos? Jangan-jangan bojomu atau ngaji kan? Dan kamu harus ingat, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Lah. Serepot itu. Disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah karakternya perempuan. Yalah. Wah, kalau saya cerita kenapa perempuan itu menangan, wah banyak banget. Ini ada sejarahnya. Tapi yang jelas saya niteni, semua film yang menakutkan itu pasti bintang filmnya perempuan. Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombel cewek, Kuntilanak cewek, Susana cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Pertanyaannya kenapa? Alasannya sederhana, kesimpulannya sudah jelas. Makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek. Tapi kalau film yang lucu-lucu itu bintang filmnya cowok. Coba Anda lihat, Ipin Upin cowok, Mr. Bean cowok, Dono Kasino Indro cowok, SpongeBob cowok, Tom and Jerry cowok, Scooby Doo cowok, Unyil cowok, Popeye cowok. Kenapa? Kesimpulannya sudah jelas. Makhluk yang lucu dan menghibur juga selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa semua hewan korban itu jenis kelaminnya jantan. Nggak ada yang betina. Kamu tahu kenapa alasannya? Soalnya kalau betina jangankan kok berkorban, ngalah saja tidak mau. Loh tapi tenan kok. Oh, saya itu punya banyak cerita dan ini ceritanya pakai dalil nggak ngarang. Kenapa cewek itu kalau diajak makan suami selalu jawab terserah. Tapi begitu masuk ke restoran protes. Kuyono sejarahnya. Kenapa kok perempuan itu lebih menangan dibandingkan laki-laki? Itu juga ada sejarahnya. Tapi ini nggak akan saya kasih, wong gratis kok.
Waktu. Kita kan bukan bahas itu. Supaya silaturahmi tidak terputus, minta dong 100. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kemudian kajian ini dibuat? Ini Li dan teman-teman pengurus majelis-majelis yang lain ya. Bagaimana kemudian pengajian itu dibuat? Coba Anda lihat apa dan bagaimana cara Nabi itu syiar. Itu. Cara Nabi itu syiar. Korban Shopee gitu. Ya Allah, kok ya iso kaya ngono nglakoni. Pengadir Shopee lah iki. Wong wedok. Ngaji lho. Masih sempat order iki lho. Sangel. Pak, cewek itu seperti pesawat. Mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Kita harus nunggu pesawat tapi pesawat nggak pernah mau nunggu kita, Li. Coba bagaimana kemudian ngaji itu dibuat? Setelah ini kita tanya jawab ya Bu ya. Silakan Anda bertanya. Coba Anda lihat Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 48. Ini metode ngajinya Nabi. Ngaji ala Nabi. Al-An'am ayat 48. Apa kata Allah katakan dalam Al-An'am 48? Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Coba kalau kamu jawabnya Allah kompak, pasti wapi. Kamu ulangi. Ora urunan ngatur-ngatur. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Makan semangka minumnya susu. Ibu-ibu mutia ababe mambu. Coba kita lihat ini cara ngaji ala Nabi. Makanya kenapa kok Gus Miftah itu ngajinya slow? Saya punya dalil. Wa ma nursilul mursalina, dan para rasul yang kami utus itu adalah illa mubasyirin, untuk memberi kabar gembira, wa mungdirin, dan memberi peringatan. Pertanyaan saya, duluan memberi kabar gembira apa duluan memperingatkan? Kabar gembira. Jadi dakwah itu harus mendahulukan mubasyir bukan mungdir. Makanya hadisnya Nabi apa? Yassiru wala tu'assiru, buatlah mudah jangan kamu buat susah. Basyiru wala tunafiru, buatlah senang jangan kamu takut-takuti. Makanya saya itu paling nggak nyaman kalau pengajian ini neraka, ini bla bla. Itu sudah pasti. Loh, ini kalau ngomong soal surga neraka, ini Nabi pernah berkhutbah, Bu. Ini, kita kembali kepada mursalin ya. Nabi Muhammad pernah berkhutbah. Yang namanya khutbah itu yang satu ngomong, yang satu diam. Karena kalau dua-duanya ngomong namanya omong-omongan. Beliau berbicara tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu apa? Hari kiamat. Beliau berbicara tentang prahara, neraka, dan nikmatnya surga. Di saat beliau khutbah, itu ada Arab Badui angkat tangan. Nabi Muhammad disomasi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Nabi, Anda dari tadi berbicara kiamat. Pertanyaan saya, kapan kiamat itu datang? Nabi mendengar pertanyaan ini tapi Nabi tidak menjawabnya. Untungnya sopan ini. Memanggil Nabi dengan ya Rasulullah. Nabi melanjutkan khutbahnya.
Kembali si Arab Badui ini angkat tangan. Arab Badui itu Bu, itu Arab pedalaman. Tinggalnya di desa-desa, di bukit, di pegunungan. Sampai sekarang masih ada. Mereka nanam kurma, nanam semangka, macam-macam. Rata-rata mereka bertani, tapi kaya-kaya. Maka banyak orang Badui yang punya hotel, hotelnya di Madinah, di Mekah. Tapi tinggalnya mereka di pegunungan. Ya Rasulullah, mata saat Nabi, dari tadi Anda berbicara kiamat. Kapan kiamat itu datang? Nabi mendengar, Nabi tidak menjawab. Sampai yang ketiga kalinya suaranya lebih keras. Ya Rasulullah, mata saat Nabi, kapan kiamat itu datang? Setelah ketiga kalinya Nabi menjawab. Siapa yang tanya kiamat datang? Saya wahai Nabi. Apa pertanyaan Nabi? Kamu dari tadi tanya kiamat. Ma'a'dattalaha. Pertanyaan saya, apa persiapan kamu ketemu kiamat? Si Badui ini jawab, fawallah, demi Allah. Ma'a'dattulaha kabira salatin wala sadaqatin. Demi Allah wahai Nabi, persiapan saya ketemu kiamat tidak dengan amal yang banyak, tidak dengan sholat yang banyak, tidak dengan sedekah yang banyak, tidak dengan tahajud yang banyak, tidak dengan bacaan Quran yang banyak. Kan pede banget. Persiapannya pas-pasan, tetapi dia bertanya kapan kiamat itu datang. Tapi lanjutannya keren. Apa dia bilang? Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya sangat mencintaimu wahai Rasulullah. Amal kami pas-pasan, tetapi kami sangat mencintaimu wahai Nabi. Gara-gara ada omongan orang Badui seperti ini, Nabi kemudian bersabda satu hadis, yang hadis ini ketika Nabi katakan semua yang hadir para sahabat dan jamaah semuanya tepuk tangan. Apa hadisnya? Ketika Badui ini mengatakan, walakinni uhibbuka ya Rasulullah, amal kami pas-pasan wahai Nabi, tapi kami sangat mencintaimu wahai Nabi. Nabi katakan apa? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Ini sahabat mendengar hadis ini tepuk tangan, mutian domblong. Mungkin yang nggak tepuk tangan dia nggak mau di surga bareng Nabi kayaknya itu. Saya ulangi. Ini aku nggak tahu terpesona dengan hadisnya atau terpesona dengan aku. Begitu mendengar kalimat walakinni uhibbuka ya Rasulullah, amal kami memang pas-pasan wahai Nabi, tapi kami mencintaimu wahai Nabi. Qala, Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Langsung malaikatnya telat. Makanya kamu formulakan, ngaji kadang-kadang cari ustadz yang agak serius, yang serius banget. Kadang-kadang yang slow, yang santai. Jangan kamu isi majelismu dengan ustadz yang karakternya sama. Boring. Suwe-suwe kalau ngajinya cuman bahas neraka, jamaahnya minggat, aku zizi. Bahwa umat itu perlu dibuat senang, Bu. Ada sahabat Nabi yang masuk surga dengan tersenyum, namanya Nuaiman. Ini tersenyum masuk surganya. Padahal ini apa gaweane mabuk. Dia kalau mabuk itu di hadapan Nabi supaya langsung dihukum sama Nabi. Ketika sahabat yang lain melaknat Nuaiman, Nabi marah. Dasar kamu Nuaiman, ahli maksiat, tukang mabuk, gaweane ning bose. Ngono begitu. Gaweane ning liquid. Nabi mengatakan apa kepada sahabat? La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Dia itu walaupun ahli maksiat, hatinya masih mencintai Allah, hatinya masih mencintai Rasulullah. Coba, ini masuk surga dengan tersenyum. Nabi Muhammad sedih, Nuaiman melihat, wah Nabi sedih. Nuaiman tahu, Nabi itu sukanya makan daging kambing. Dia ke pasar beli kambing 2, tolong hadiahkan kepada Nabi. Mana uangnya Nuaiman? Nanti yang bayar Nabi. Akhirnya apa? Penjual ini datang ke rumahnya Nabi, diketok rumahnya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi keluar.
Anda siapa? Saya penjual kambing. Ini kambing dari siapa? Ini dari Nuaiman, hadiah untuk Nabi. Baru mendengar nama Nuaiman, Nabi sudah tersenyum lebar. Sudah, kambingnya dikasih, penjualnya nggak minggat-minggat. Ditanya sama Nabi, kok kamu nggak pergi ngapain? Mohon maaf Nabi, emang ini hadiahnya dari Nuaiman, tapi yang suruh bayar Nabi. Apakah Nabi marah? Enggak, tersenyum dengan kekonyolan si Nuaiman. Dasar si Nuaiman. Coba, kurang aja lagi apa? Nabi mendapatkan tamu raja-raja besar untuk belajar Islam kepada Nabi. Untanya bagus-bagus. Ini para sahabat guyon, ayo siapa yang berani motong lehernya unta itu? Nggak ada yang berani. Nuaiman datang, dipotong untanya. Takut karena habis motong unta, Nuaiman pergi sampai perbatasan kota Madinah, bertemu dengan sahabat Nabi di situ. Begitu Nabi dan para tamu keluar, ini siapa yang motong? Nuaiman Nabi. Orangnya mana? Pergi Nabi, dikejar sama Nabi sampai perbatasan kota Madinah. Nuaiman ketemu dengan sahabat ini mengatakan apa? Tolong, nanti kalau saya dicari orang, kamu jangan bilang saya di sini. Nabi datang berikut rombongan, Nuaiman bersembunyi di dalam sumur. Sahabat ini ditanya sama Nabi, kamu tahu Nuaiman apa enggak? Mau dijawab, sudah janji sama Nuaiman enggak ngasih tahu. Enggak dijawab, yang tanya Nabi. Akhirnya apa? Sahabat Nabi ini jawab, saya enggak tahu wahai Nabi, tapi tangannya sambil nunjuk sumur. Akhirnya Nabi udah mulai geleng-geleng kepala, dibuka sumurnya, ternyata apa? Nuaiman tutupan di dalam sumur itu. Begitu dibuka Nabi, wajahnya penuh dengan debu. Apa yang dilakukan Nabi? Diusapi wajahnya Nuaiman sama Nabi. Saking sayangnya Nabi dengan Nuaiman. Wajahnya diusap, Bu. Coba apa kita nggak ngiri, Bu? Diusap oleh tangannya baginda Nabi yang suci. Nuaiman, Nuaiman. Ya sudah kamu pulang. Coba itu. Satu ketika Abu Bakar pergi ke Syam. Semuanya sahabat diajak sesuai dengan jobnya masing-masing. Kamu ngurusi unta, kamu dagang, kamu begini. Nuaiman dibilang sama Abu Bakar, Nabi boleh nggak saya ngajak Nuaiman? Lah dia tugasnya apa? Yang penting kalau Nuaiman ikut-ikut saja deh. Nggak ada job, nggak ada apa-apa gitu. Ada satu sahabat Abu Bakar yang ditugasi untuk menjaga gudang makanan, mempersiapkan makanan untuk Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Semuanya pergi ke pekerjaan masing-masing kecuali Nuaiman. Nuaiman datang butuh makan, aku lapar, minta makan. Saya nggak berani memberikan makanan ini kepada siapapun tanpa seizin Abu Bakar. Karena ketua rombongannya Abu Bakar. Sudah, kamu kasih saya makan. Daripada kamu punya masalah dengan saya, kata Nuaiman. Orang ini mikir, iki urusan karo Nuaiman repot iki. Tak kasih makan, belum dapat izin dari Abu Bakar. Kalau saya nggak kasih, nanti Nuaiman buat masalah. Tapi karena dia setia dengan Abu Bakar, saya nggak berani Nuaiman. Nuaiman pergi ke pasar. Dia katakan, ada nggak di situ di pasar penjualan budak? Nah, si Nuaiman mengatakan apa? Mau nggak beli budak saya? Nggak usah mahal-mahal, harga 50 dirham. Padahal waktu itu budak yang paling murah 200 dirham. Saya punya budak, siapa yang mau beli? Harganya cuma 50 dirham. Di mana itu orangnya? Di rumah. Ikut sama saya. Ciri-cirinya budak ini kalau dia ditanya kamu budak apa bukan, jawabannya bukan. Akhirnya didatangi, dibeli sama orang. Ini budaknya, ya, dibayar 50.000. Kamu budak ya? Sahabat Abu Bakar mengatakan, saya bukan budak. Tuh kan. Dia nggak pernah ngaku kalau budak. Akhirnya dia dibeli sama orang di pasar. Yang tadi nggak ngasih makan Nuaiman. Begitu Abu Bakar pulang mencari orang ini penjaga makanan. Mana si penjaga makanan? Saya lupa namanya siapa ini. Akhirnya dikatakan dijual sama Nuaiman di pasar. Cerita ini akhirnya kemudian temannya kembali ditebus sama Abu Bakar. Cerita ini sampai Madinah diceritakan kepada Nabi. Sampai Nabi menjelang meninggal, setiap dengar cerita ini tertawa. Nuaiman menjual sahabatnya sebagai budak itu. Singkat cerita, kenapa pengajian kita bahas dulu? Singkat cerita ini. Begitu Nuaiman mati, Nabi dikasih kabar, Nabi Nuaiman mati. Nabi sedih. Akhirnya Nabi datang, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, sampai yang menguburkan Nabi sendiri. Coba Anda bayangkan, kulit yang tersentuh dengan kulitnya Nabi, jasadnya haram masuk neraka.
Begitu dikubur selesai, Nabi katakan kepada para sahabat, yang lain pulang. Nabi nggak pulang, nggak. Saya mau memastikan Nuaiman bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Salah satu mukjizatnya Nabi itu bisa mendengar percakapan alam kubur. Makanya kenapa ada riwayat ada orang disiksa, kemudian Nabi mendengar, kuburnya dikasih pelepah kurma. Kan Nabi bisa mendengar. Begitu semua pulang, Munkar Nakir datang. Apa kalimat Munkar Nakir yang pertama keluar, Bu? Assalamualaikum ya ahlal jannah. Masya Allah. Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Dijawab sama Nuaiman, waalaikumsalam. Nabi mulai mendengar di atas. Pertanyaan malaikat itu kan SOP. Karena malaikat itu kan karakternya malaikatun ghiladun layak sunama amarallah. Ya dia tidak akan mungkin bermaksiat. Yang dilakukan sesuai dengan perintah. Ditanya si Nuaiman, ya Nuaiman, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dijawab sama Nuaiman, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Pertanyaan kedua, ya Nuaiman, man nabiyuka? Siapa nabimu? Nuaiman domblong. Jawab dia, pertanyaannya nggak salah bro. Mikirnya Nuaiman apa? Lagu bendino karo nabi kok takoni nabimu sapa ki lak goblok gitu loh. Malaikatnya kan SOP. Kembali dia bertanya, man nabiyuka? Nabimu sapa? Nggak salah loh. Akhirnya suara malaikat Munkar Nakir yang ketiga meninggi. Ya Nuaiman, man nabiyuka? Nuaiman jawab, jangan keras-keras, orangnya masih di atas itu. Bahkan Nuaiman mampu membuat Nabi tersenyum ketika dia sudah berada di liang lahat. Demi Allah Bu ya, saya katakan begini. Kenapa ngaji saya itu saya buat menyenangkan? Nuaiman itu bisa masuk surga karena bisa membuat bahagia Nabi, membuat Nabi tersenyum. Saya itu hanya berusaha membuat umatnya Nabi tersenyum. Loh, nanti dulu, Anda kan tahu, sebelum meninggal dunia, siapa yang disebut sama Nabi? Umatnya. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya. Yang dipanggil bukan zaujati, istriku, enggak. Yang dipanggil bukan ibni, enggak. Bukan anakku, enggak. Tapi ummati. Coba Anda bayangkan, begitu cintanya Nabi kepada umatnya. Kalau Nuaiman bisa masuk surga karena bisa membuat Nabi tersenyum. Saya punya harapan masuk surga karena saya mampu membuat umatnya Nabi tersenyum. Itu saja itu. Logis gak? Karena yang paling dicintai oleh Nabi itu umat. Makanya sahabat itu pernah protes, ini ada singgasananya Allah Aras, di samping kanannya itu mimbarnya Nabi Ibrahim, di sebelah kirinya itu mimbarnya Nabi Muhammad. Sahabat protes, Nabi, Anda kan orang yang paling dicintai oleh Allah, kenapa mimbarmu di kiri, kok mimbarnya Nabi Ibrahim di sebelah kanannya Allah? Apa jawaban Nabi? Sebelah kanannya Allah adalah jalan masuk surga, sebelah kirinya arsnya Allah adalah jalan masuk neraka. Kenapa mimbarku di sebelah arsnya Allah, di sebelah kiri arsnya Allah? Karena aku berjaga-jaga di antara umatku yang masuk neraka, aku akan mintakan ampunan kepada Allah. Coba. Makanya kalau Anda sekarang tahu jawabannya, kenapa kok Gus Miftah ngajinya modelnya kayak begitu? Itu saja. Saya pengen masuk surga dalam keadaan tersenyum seperti Nuaiman. Dalil Nuaiman mabuk itu yang saya jadikan dasar kenapa saya ngaji di klub malam. Saya tidak pernah membenci mereka. Saya tidak pernah membenci mereka. Karena fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Karena bisa jadi mereka yang kita laknat, hatinya masih mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Ada pertanyaan silakan. Enggak ada, selesai. Nggih, matur nuwun Gus. Ibu-ibu. Itu. Nah, langsung sudah ada satu. Monggo disebutkan namanya nggih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Bu Suci. Semoga Gus Miftah beserta keluarga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi sudah kita dengarkan bersama tentang
sejarahnya Nabi Musa dan Nabi Muhammad tentang dipanggil dan meminta dipanggil. Artinya kita ini juga sudah sedikit ada gambaran tentang makomnya ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengetahui makom kita sebagai manusia di sisi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengetahui makom kita di sisi Allah? Saya cuma satu hal, kalau Nabi Musa itu pengen banget ketemu Allah. Saya cuma bilang sama ibu-ibu mutia, please secinta-cintanya kamu dengan Allah, jangan berinisiatif untuk menemuinya. Jangan berinisiatif untuk menemuinya. Ya. Saya itu punya banyak fatwa yang keren. Kayak di Malang Ramadan kemarin ada orang meninggal gara-gara apa? Petasan. Der, mati. Kepalanya di atas, kakinya di bawah. Mati itu kan. Saya ditanya sama santri, apa hukumnya menyalakan petasan, Mbah? Saya jawab, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Loh iya kan, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Saya jeblok matanya. Bagaimana cara kita mengetahui makom kita di hadapan Allah? Jawabannya sederhana, Mbak Suci, dari debu, tayamum. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui siapa dirinya, berarti dia mengetahui siapa Tuhannya. Berarti apa? Yang mengetahui makom dan derajat kita itu cuma kita. Kecuali wali. Kalau wali itu la ya'riful wali illal wali. Tidak mengetahui seorang itu wali kekasihnya Allah kecuali ya wali itu sendiri. Jadi saya mengatakan, oh ini wali, berarti saya harus wali. Kalau saya bukan wali, saya tidak bisa mengatakan dia wali. Kecuali saya mengikuti petunjuknya wali. Ada wali mengatakan kayak wali, oh ya dia wali. Menurut siapa? Menurut wali ini. Lah, kedekatan kita dengan Allah itu seperti apa? Ya kita yang tahu. Tapi kita harus mindsetnya positive thinking. Ana ingdadzonni abdibi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku menjauh, aku menjauh. Hambaku mendekat, aku mendekat. Aqrabu min hablil warid. Persoalannya adalah kita itu mohon maaf Bu, permintaan kita beribu-ribu, tapi sujud kita terburu-buru. Permintaanmu bukan main, tapi sholatmu main-main. Allah memberikan semuanya, tapi ibadah kita semaunya. Yang tahu kita Bu. Kita nggak boleh ngepal sama orang, itu derajatnya di bawah saya. Ketika berbicara seperti itu, tempatkan orang lain di atas kita. Anda lebih baik dibandingkan saya. Anda lebih baik dibandingkan saya. Jangan pernah mengatakan saya lebih baik dibandingkan Anda. Nafsahu faqad arafa rabbahu. Rohahu. Berat. Seseorang itu bisa ketahuan baik atau buruknya, ternyata itu bukan ketika dia masih hidup, ketika sudah mati. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi yang dilihat itu apanya sih? Asarnya. Asar inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Terusannya apa? Wa atharohum. Asar itu bekas-bekas kebaikannya. Makanya kata Mbah Maimun apa? Kebaikan atau keburukan seseorang itu bisa dilihat setelah mati. Ya. Contoh begini, dulu orang menghina banget sama jamaah saya artis Vanessa Angel. Wah, nakal bla 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 bla. Tapi meninggalnya mengguncang orang Indonesia. Begitu dia mati kecelakaan, nggak ada yang menghujat, lupa dengan semua keburukannya, yang diingat cuma kebaikannya. Ini asarnya. Lah, kenapa kemudian kita itu harus membuat banyak asar yang baik? Karena yang akan diingat oleh anak cucu kita adalah asar yang baik. Makanya tinggalkan jejak digital yang baik. Kalau posting-posting yang baik, nggak usah lagi ibu-ibu mutia posting sesuatu yang mengumbar aurat. Perempuan itu aneh. Perempuan itu tidak mau berbagi laki-laki dengan wanita lain.
padahal dihalalkan. Tetapi wanita mau berbagi aurat dengan pria lain padahal diharamkan. Itu namanya athar, bekas. Bu, saya kalau tidak meminta Anda untuk berbagi pria dengan wanita lain, enggak. Tapi yang kedua kamu ingat, wanita itu aneh, tidak mau berbagi pria dengan wanita lain padahal itu dihalalkan, tetapi mau berbagi aurat dengan pria lain padahal diharamkan. Makanya coba asar kita di medsos tolong yang bagus. Yuk satu lagi selesai. Yang di belakang itu. Pas ini sholat duhur selesai. Duhur jam berapa sih? Setengah 12. Yuk. Pas. Sholat dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Gus Pita, saya mau bertanya. Saya mau menjawab. Namanya siapa? Nama saya Putri Aisyah. Siapa? Dari Jawa Barat. Siapa namanya? Putri Aisyah. Putri Aisyah dari Jawa Barat. Jawa Barat. Kumaha, Damang? Alhamdulillah. Ustadz, saya mau bertanya gimana caranya untuk menghadapi kesabaran, menghadapi hidup ini. Kok menghadapi kesabaran? Kesabaran tuh nggak perlu kamu hadapi, tapi kamu lakukan. Menghadapi hidup ini gitu, masalah-masalah liku-liku gitu, gimana caranya gitu menghadapinya, solusinya gimana Ustadz? Nah, Yeah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Itu sebenarnya satu kesatuan. Kalau kamu pengen sabar ya sholat. Karena orang yang mau sholat itu orang yang mau sabar. Lah buah dari sholat itu sabar. Berarti apa? Kalau mau sabar didandani sholatnya. Kenapa kita selama ini belum bisa sabar? Mungkin sholatnya ada yang salah. Sholatnya bener Gus tapi nggak tepat waktu. Apakah sabar tuh ada batasnya? Enggak. Sabar niku mboten wonten watese, sing duwe wates mung kulon pro. Rumah tangga saya rumit Gus, saya nggak bisa bersabar. Bu, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Tapi hidup saya diselimuti banyak masalah. Bener Bu, kalau hidupmu diselimuti banyak masalah bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Dan kalau ibu pengen makan onde-onde yang enak gampang. Carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Itu enak. Tapi suami saya ngajak saya susah terus Gus. Bagaimana saya bersabar? Kalau suamimu ngajak sedih terus, kamu nanti pulang. Ajak duduk suamimu. Bisikan kalimat di telinganya. Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Sabrina. Gus, ada nggak dari tadi ngomong suami yang soleh? Ada nggak kriteria suami yang tidak soleh? Oh ada. Siapa itu suami yang tidak soleh? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Nggak ada istilah cowok matre, yang ada nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Makanya sekarang good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Sabar. Terima kasih. Matur nuwun, Ustaz. Nun. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
Hasbi Rabbi. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna istiqamah. Allahumma rizqna biziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rizqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rizqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizqna bi alfi quwwah. Allahumma rizqna bi alfi barakah. Allahumma rizqna bi alfi karamah. Allahumma rizqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.